Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat siang ini khatib mengajak, marilah kita sama-sama gapai derajat muttaqin, menjadi pribadi yang konsisten dalam ketakwaan, berhati-hati dalam bersikap dan berucap, konsisten dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Setidaknya sehari semalam kita dipanggil 15 kali untuk menjadi para pemenang. Sehari semalam kita dipanggil 15 kali untuk meraih kesuksesan, kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Panggilan itu 10 kali ada dalam azan. Panggilan kemenangan itu 5 kali ada dalam iqamah, yaitu dengan panggilan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah artinya marilah kita gapai kesuksesan, marilah kita gapai kejayaan, marilah kita gapai kemenangan. Siapakah para pemenang yang sejati? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, merekalah yang mendapatkan kemenangan dunia dan juga syurga. Jadi kemenangan bagi kita orang-orang yang beriman tidak terpaku pada kemenangan atau keberhasilan duniawi saja, tapi juga harus fokus pada kemenangan ukhrawi sampai di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Cara yang bijak terkait kehidupan dunia dan akhirat ini, atau kemenangan bukan hanya di dunia dan akhirat ini, dibimbing di dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk fokus pada akhirat, namun tidak pernah melupakan bagian dari dunia yang sedang kita jalani ini. Di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat. Carilah kebahagiaan akhirat, kemenangan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah kau lupakan bagianmu yang ada di dunia.
Setiap kita punya bagian masing-masing, punya profesi yang berbeda. Tapi sekalipun profesinya berbeda, sajadah yang kita bentangkan boleh jadi berbeda, tapi arah menghadap kita tetap sama. Apapun profesi kita hari ini, kita ingin mendapatkan kemenangan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai 10 pun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita sukses di dunia dan meraih kemenangan di akhirat. Di dalam Quran surah Al-Jum'ah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'." Apabila telah dipanggil untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa zarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan profesi kita, tinggalkan kesibukan kita, segeralah mengingat Allah. Setiap hari ada orang yang jemput rizki, tapi ironisnya banyak yang lupa dengan yang memberi rizki. Tiap hari ada orang yang mengurus urusan dunia, tapi dia lupa bahwa semua urusan ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Jum'ah kita dipanggil, kalau sudah datang waktu salat, tinggalkan jual beli, segera mengingat Allah. Namun di ayat selanjutnya Allah berfirman, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Tapi apabila salat telah selesai didirikan, selesai kita salat Jumat, fantashiru fil ard. Silahkan, jangan diam saja di masjid, jangan diam duduk saja di pojok-pojok musola, bertebaran lagi di muka bumi. Bahasanya bertebaran. Kalau bertebaran berarti kita diperintahkan tidak ke satu arah. Silakan mau yang ke arah mana, mau yang profesi apa, asal halalan tayyiban. Kalau datang lagi sholat, tinggalkan jual beli, segera mengingat Allah. Kalau sudah selesai, silakan kau bertebaran lagi di muka bumi. Konsep keseimbangan ini harus kita pahami agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau hanya fokus pada kebahagiaan dunia, kalau hanya fokus pada duniawi saja, cinta dunia, maka lelah hidup kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang tujuan hidupnya hanya dunia dan dunia, setiap hari ia disibukkan oleh urusan dunia, farraqallahu alaihi amrah. Kalau setiap hari yang dipikirannya, yang aktivitasnya cuma dunia, enggak pernah memikirkan akhirat, apa yang terjadi? Farraqallahu alaihi amrah. Satu, kalau terlampau cinta dunia, masalah menjadi banyak. Farraqallahu alaihi Allah, Allah pecah belahkan setiap urusannya, urusan dunianya jadi berantakan. Hidupnya diliputi dengan kegelisahan, datang ke sana jadi masalah, datang ke sini jadi masalah. Hidupnya hanya diliputi dengan ruwet, pusing dan stres saja kalau terlampau tujuan hidupnya dunia. Bahkan bukan hanya masalah menjadi banyak, kalau orang fokusnya hanya kecintaan terhadap dunia saja, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Kata Rasul, maka Allah akan menjadikan di antara kedua matanya itu hanya kefakiran dan kefakiran. Untung banyak, tapi selalu kurang. Dia usaha, penghasilan ada, tabungan, rekening banyak, tapi tidak pernah puas dengan apa yang ada. Kenapa? Karena selalu merasa fakir, selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki. Bahkan yang sudah ada saja takut berkurang. Kalau orang cinta dunia, bukan hanya dia tidak pernah puas dengan apa yang ada, bukan hanya selalu kurang, tapi yang ada pun takut berkurang dari dirinya. Setiap hari saldonya dihitung terus, ayo jumlahin lagi, kurangi lagi, takut berkurang. Bahkan saking takutnya berkurang, ketika akan menolong orang, ketika akan berinfak, akan bersedekah, hitung-hitungannya banyak sekali. Sangat disayangkan dia mau menolong orang lain. Sayang sekali kalau hartanya mau dipakai untuk menolong orang lain. Sekalipun mau menolong, tujuannya hanya pamer, karena ingin mendapatkan popularitas dunia saja. Bahkan yang paling bahaya, kalau orang sudah terlampau cinta dunia, dijadikan dalam dirinya kefakiran, untung ada, tapi selalu kurang. Yang akhirnya kalau selalu kurang, dia menjadi iri dengki pada orang lain. Orang maju, dia sakit hati. Ada orang yang lebih berhasil, dia iri dengki. Kenapa? Karena fokusnya terlampau cinta pada dunia. Bahkan yang rugi adalah, perlu diingat oleh kita semuanya, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Bukankah dunia ini sudah ditetapkan kadar rizkinya oleh Allah bagi kita?
Rizki itu sudah terukur, sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Dan kalau terlampau kesengsem bahkan stres dengan dunia, hanya capek di pikiran dan di hati saja. Sementara rizki itu sudah Allah takar. Apakah semua uang yang ada di diri kita akan jadi rizki kita? Belum tentu. Boleh jadi itu rizki anak kita. Penghasilan kita, kalau orang pekerja katakan 1 bulan diberikan 5 juta. Apakah yang 5 juta rizki kita semua? Belum tentu. Ternyata yang di 5 juta dibawa ke rumah, dikasih sama istri 2 juta, kasih sama orang tua 500 ribu, dikasih sama dikasih sama alhasil yang nyisa di kita cuma 1 juta. Ternyata yang 4 juta bukan rezeki kita, itu hanya titipan rezeki dari Allah melalui kita. Sisanya 1 juta. Apakah yang 1 juta rezeki kita semuanya? Belum tentu juga. Yang 1 juta itu kita berikan makanan. Katakan kita belikan nasi 1 piring, ada lauk pauk, ada ikan. Apakah nasi di piring dengan lauk pauk itu rezeki kita semuanya? Belum tentu. Karena yang kita makan itu hanya nasi dan dagingnya saja. Sementara tulang benulangnya boleh jadi bukan rezeki kita, rezeki hewan, kucing katakanlah. Jadi yang jadi rezeki kita sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kalau terlalu kesengsem dengan dunia dan lupa dengan akhirat, ruginya adalah pertama urusannya jadi banyak. Kemana-mana jadi masalah dan masalah. Dan yang kedua, dia tidak akan pernah merasa puas, selalu fakir, selalu kurang dan kurang. Bahkan iri dengki, takut berkurang kalau dikeluarkan. Bahkan yang lebih bahaya lagi adalah apapun yang kita usahakan, kalau kita kesengsem dengan dunia, terlampau cinta dengan dunia, ternyata rezekinya sudah ditakar oleh Allah, tidak akan pernah tertukar. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratun nayyatahu, barang siapa yang tujuan kehidupannya adalah akhirat, dunia kita cari tetap karena ada bagian kita dalam Quran surah Al-Qasas, tapi tujuan dunia yang dicari bukan hanya untuk dunia, tapi ingin mendapatkan kemenangan di akhirat. Kalau orang tujuan hidupnya dunia, jama'allahu lahu amroh, apapun masalahnya Allah akan bimbing. Allah akan himpun setiap urusannya, Allah akan yang bereskan. Kalau kita punya masalah terus ada jalan keluar, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang maha kuat. Kalau hari ini ada solusi, bukan kita yang cerdas, tapi Allah yang memberikan pencerahan, pemahaman pada pemikiran kita. Kalau tujuannya Allah, tujuannya akhirat, ada masalah, Allah yang bimbing. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan yang kedua, Allah akan berikan kecukupan di hatinya. Boleh jadi penghasilannya sedikit, tapi cukup, merasa puas, qanaah dengan apa yang ada, selalu bersyukur dan tidak pernah iri dengki dengan nikmat orang lain. Dan wa atatu dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang pada dirinya dengan cara yang hina. Dunia boleh jadi dia mewah dan megah, tapi kondisi hidupnya, kondisi akhlaknya, kondisi kepribadiannya lebih mulia daripada dunia yang datang kepadanya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum khatib menutup khutbah kedua ini dengan bermunajat kepada Allah, khatib ingin memberikan penegasan apa yang disampaikan di khutbah pertama. Jarak antara hayya 'alas shalah, kemenangan yang hakiki, dengan hayya 'alal falah itu sangat dekat. Tiap hari 15 kali dipanggil kita hayya 'alal falah untuk mendapatkan kemenangan, tapi sebelum dipanggil mendapatkan kemenangan, kita dipanggil dengan panggilan hayya 'alas shalah. Kita dipanggil untuk senantiasa berdiri tegak untuk mendirikan salat mengingat Allah.
Artinya tidak bisa kemenangan hakiki itu didapatkan kalau kita tidak pernah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan hidup di dunia ini Allah ciptakan kita, di antaranya selain jadi khalifah, kita diciptakan untuk beribadah. Ibadah paling utama itu ada pada salat. Jadi niatkan setiap kita selesai salat, intizarus shalah ba'da shalah. Selesai kita salat Jumat, kita rindu ingin menantikan salat asar. Kenapa kita masih diberikan kehidupan setelah salat Jumat ini? Boleh jadi kita menunggu sujud di waktu asar. Selesai asar, Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Boleh jadi kita menunggu sujud di waktu maghrib. Tapi antara Jumat dengan asar ada aktivitas ibadah sosial yang kita lakukan. Antara asar dengan maghrib, antara sujud dengan sujud, ada aktivitas sosial yang kita lakukan. Yang semua itu adalah bentuk ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, mari kita sama-sama fokuskan kehidupan kita untuk akhirat, tapi jangan pernah berleha-leha karena kita punya bagian bekerja keras di kehidupan dunia ini. Rasul seorang pedagang, Rasul seorang pebisnis, tapi dunia tidak pernah melalaikan dalam kehidupannya. Kita diajarkan untuk kaya, tapi kekayaan jangan pernah menjadikan kita lalai dari kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Kalau kita mengejar dunia, akan lelah, tidak akan dapat. Oh, saya dapat, saya kaya. Kalaupun dapat, yang didapatkan itu pasti tidak banyak, hanya sedikit saja. Masih banyak orang yang lebih kaya dari kita. Oh, saya dapatnya banyak, saya seorang pengusaha. Kalaupun kita dapat dunia ini banyak, pasti tidak akan pernah puas. Oh, saya dapatnya banyak, oh saya puas dengan yang dimiliki. Kalaupun kita dapatnya banyak dan kita puas, dunia yang ada di kita tidak akan pernah lama bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita mencintai akhirat, pasti dapat. Sudah dapat, dapatnya banyak. Sudah dapat banyak, puas. Dan akan menjadi ladang amal soleh yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li walakum. Mudah-mudahan khutbah siang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa lazikrullahu akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Istawu sufakum, diluruskan dan dirapatkan saf dan barisannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات مباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.